Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur karena hari ini kembali saya dapat melayani setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Karena saya rindu melalui program ini setiap kita anak-anak Tuhan tetap terus kuat menghadapi setiap badai kehidupan. Karena Alkitab mengajarkan kepada setiap kita apapun pergumulan, apapun masalah dan tantangan kehidupan kita masih punya Tuhan yang berjanji, "Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman." Karena itu biarlah fokus hidup kita kembali kepada firman Tuhan. Fokus hidup kita kembali mengingat janji Tuhan dan setiap kasih setia dan kebaikan Tuhan yang Tuhan pernah nyatakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kembali saya akan membagikan satu renungan firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena hari-hari hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, ada dalam kasih setia Tuhan. Kami bersyukur karena itu hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, tuntun kami umat-Mu sehingga kami tetap terus tinggal dalam kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Arahkan seluruh jalan kami ya Bapa, sehingga dalam jalan-jalan hidup kami selalu berpegang akan setiap janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang masih saya ambil dalam kitab Mazmur. Di dalam Mazmur 119 di ayat yang ke-73. Pemazmur bilang seperti ini, "Tanganmu, tangan Tuhan telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur menyadari bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, pemazmur menyadari bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Itu sebabnya pemazmur katakan, "Tangan-Mu yang telah menjadikan aku dan membentuk aku." Setiap kita pun harusnya menyadari bahwa hidup kita milik Tuhan karena kita dijadikan oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan, dibawa di dalam kandungan, maksud saya dalam kandungan ibu kita. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang dibentuk dan dijadikan oleh Tuhan, kita rindu untuk kita hidup dituntun, untuk kita hidup diarahkan, untuk hidup dipimpin dalam seluruh jalan Tuhan. Itu sebabnya pemazmur katakan, "Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian." Kenapa? Karena terkadang kita lupa bahwa kita ini diciptakan, bukan penciptanya. Iya kan? Sehingga kita gampang sekali menghina orang, gampang sekali merendahkan orang, ya kan? Karena kita nggak menyadari, saya pun diciptakan, saya bukan penciptanya. Kalau saya menghina ciptaan Tuhan, maka saya pun menghina penciptanya. Padahal kita juga harus menyadari bahwa kita pun diciptakan, dibentuk, dijadikan. Pemazmur bilang, "Berilah aku pengertian agar aku mengerti, agar aku belajar perintah-perintah-Mu." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini sebagai umat yang diciptakan Tuhan, umat yang menyadari bahwa kita ini dijadikan dan dibentuk oleh Tuhan. Tuhan mau setiap kita masuk dalam pemurnian. Tuhan mau setiap kita dijadikan, dibentuk indah di pemandangan mata Tuhan. Caranya bagaimana? Masalah, pergumulan hidup, tantangan adalah cara Tuhan untuk membuat setiap kita menjadi lebih indah. Bukankah itu yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Yeremia? Dalam Yeremia pasal 18 ayatnya yang ke-6, saudaraku. Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-6, firman Tuhan bilang begini, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Kita di tangan Tuhan itu dibentuk, kita di tangan Tuhan itu dibuat indah, dijadikan untuk menjadi pribadi yang menjadi berkat buat orang sekeliling kita.
Itu sebabnya terkadang Tuhan memproses kita melalui suami kita. Tuhan membentuk kesabaran karakter hidup kita melalui istri kita, melalui mertua kita, melalui menantu anak-anak kita. Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk apa? Menjadikan kita indah. Nah, bagian kita sebagai orang-orang atau pribadi-pribadi yang menyadari bahwa kita diciptakan, dibentuk, dijadikan. Kita belajar untuk apa? Mau dibentuk, mau diproses, mau dimurnikan, mau dididik, mau diarahkan untuk lebih indah. Saudara dikasih dalam Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan kehendaki adalah sebuah kedewasaan dalam kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya dari perenungan hari ini kita diajarkan, kalau hari-hari ini engkau sedang dimurnikan, engkau hari-hari ini sedang diuji, engkau hari-hari sedang diproses, engkau hari-hari sedang dibentuk oleh berbagai macam keadaan, berbagai macam manusia di sekelilingmu. Hadapi, sama-sama bilang sama saya harus hadapi. Jangan lari. Jangan justru tinggalkan proses itu. Jangan saudaraku, hadapi, karena di depan setiap proses, di depan setiap pembentukan, ada hal-hal yang dahsyat yang akan Tuhan kerjakan. Di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 firman Tuhan bilang begini, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan akan dimurnikan, akan disuci, diuji. Tetapi orang-orang fasik akan tetap berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahami. Orang fasik gak ngerti namanya pembentukan. Orang fasik itu gak ngerti apa namanya pemurnian. Orang fasik itu gak ngerti bagaimana Tuhan akan menjadikan dan membentuk setiap anak-anak Tuhan itu indah. Gak memahami. Tetapi kata Alkitab bilang apa? Orang-orang bijaksana akan memahaminya. Kita orang-orang bijaksana, orang-orang yang sudah dibenarkan mengerti bahwa dalam mengiring Tuhan kita pasti akan dibentuk. Dalam mengiring Tuhan, Tuhan yang menciptakan kita di kandungan ibu kita. Tuhan juga yang akan membentuk karakter kita, mendidik hidup kita agar lebih bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Engkau mungkin hari-hari ini dilukai, dikecewakan. Berarti Tuhan sedang mendewasakanmu, mendidikmu untuk lebih bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Mungkin hari-hari ini engkau sedang diuji oleh suamimu, dibentuk oleh istrimu. Berarti Tuhan mau setiap kita untuk lebih sabar, lebih mengandalkan Tuhan. Dari setiap keadaan, dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihinya. Hari ini dari pemazmur kita belajar bahwa setiap kita yang dijadikan Tuhan, dibentuk Tuhan, Tuhan mau memakai hidup kita. Tapi terlebih dahulu kita harus menyadari bahwa kita perlu dimurnikan. Kita perlu dibentuk, kita perlu dijadikan indah, kita perlu disucikan. Sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Karena hanya orang-orang yang siap dibentuk, siap dimuji, siap dimurnikan, siap dididik, diarahkan, yang dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingnya. Karena itu siapkan hati kita dengan segala bentuk keadaan apapun yang kau hadapi hari-hari ini. Dengan setiap manusia yang sedang buat dan rancangkan sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hati Tuhan. Tidak berkenan di hatimu bahwa Tuhan izinkan hal ini terjadi, tetapi kita mesti mengerti kita adalah orang-orang yang dibentuk, dijadikan indah di pemandangan mata Tuhan. Melalui setiap masalah engkau didewasakan, melalui setiap pergumulan engkau dididik, melalui setiap tantangan engkau dijadikan kuat. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman-Mu yang hari ini kami dengarkan. Kami bersyukur karena setiap firman yang kami dengar, kami dapati rema, kami dapatkan kekuatan. Kami sadar dalam hidup kami ada pembentukan tangan Tuhan. Kami menyadari kami hanya tanah liat yang dijadikan Tuhan indah kelak pada akhirnya. Tetapi kami juga harus memahami dan menyadari bahwa pembentukan, pendewasaan, pendidikan Tuhan, pengujian dan pemurnian itu menjadikan kami sebagai tanah liat yang indah di pemandangan mata Tuhan.
Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kalau di antara mereka ada yang hari-hari ini sedang diuji, dibentuk, dijadikan indah oleh Tuhan melalui orang-orang di sekeliling mereka, melalui masalah yang mereka hadapi, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kuasa dan anugerah Tuhan selalu memberikan kami kekuatan, sehingga pada akhirnya kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang dan kami indah di pemandangan mata Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang susah hari-hari ini perlu dihiburkan, biar Roh Kudus yang menghibur masing-masing kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.